Gue punya temen yang gay, temen gue ini, dan malam ini ada di sini. Dia punya sahabat, pasangan, dua-duanya gay, dua-duanya build-nya tuh laki banget. Tahu nggak kalau akhir pekan kerjanya ngapain? Manjat tebing, tebing, bukan yang lurus begitu, tembok namanya. Ini tebing, gitu-gitu, serem banget. Gue udah kasih unjuk ininya apa, tebingnya. Pas gue lihat, gue yang ngondek. Padahal gue laki. Bilang, Anji, mau manjat tebing nggak? Yang mana tebingnya? No, belakang gue. Oh. Tinggi banget. Nggak ada yang rata aja ya. Itu jalan dong. Bukan tebing. Masalah utama laki-laki bergaul dengan teman kita yang gay adalah mereka bingung bagaimana mau bersikap ketika ada teman gay yang ngebecandain ngondeknya. Karena harus kita akui, kadang-kadang mereka tuh lucu dengan ngondeknya. Si yang ngayun-ngayunnya itu, kadang-kadang mereka lucu. Makanya ada entertainer di TV, nggak ada bakatnya, cuman ngondek aja dan lucu. Ada. Tapi, emang lucu mereka. Dan cowok bingung. Cowok-cowok yang stiff gitu ya. Bingung ketemu sama gay gitu. Karena takut kalau gue ketawa nanti afirmatif lagi. Ntar dia pikir gue suka atau gimana gitu kan. Padahal ya, bener deh. Kalau lu punya temen gay dan dia ngebecandain ngondeknya, so suka gorein lu, ya lu ketawa aja. Bukan berarti ketika lu ketawa dengan lawakan dia terus lu gay juga, enggak. Orang gay itu emang seneng ngebecandainnya. Bahkan ya di Bandung, kalau ada orang Bandung mungkin tahu. Di Bandung di Gor Saparua, itu di luarnya itu lapangan voli. Setiap hari Rabu sore di lapangan voli itu ada waria-waria main voli. Kalau pas lagi main voli perempuan banget, pas nyemes laki. Itu. Tadi 0,7% difabel, 1,56% pengusaha, 5% keturunan Tionghoa, 6% gay. Perempuan itu juga minoritas di Indonesia, tapi jumlahnya banyak. Tetap minoritas, tapi jumlahnya banyak. 49,66% rakyat Indonesia perempuan. Jumlahnya banyak banget kan, hampir imbang. Jadi pasti angkanya ratusan juta. Tapi karena mereka minoritas, mereka tetap tertindas. Seperti halnya minoritas lainnya. Kenapa? Kenapa gue bisa tahu? Gampang. Kita lihat aja bagaimana negara ini menyikapi pemerkosaan. Di negara ini, supaya tidak terjadi pemerkosaan, perempuannya disuruh berpakaian tertutup. Kan yang merkosa laki. Kenapa jadi salah dia? Daripada ngomong, perempuan, berpakaianlah tertutup. Mending ngomong sama laki, laki, jaga lu baik-baik. Gitu. Benar. Benar loh. Emang pemerkosaan karena pakaiannya terbuka? Enggak. Bukan. Coba Google aja sendiri. Mana negara dengan angka pemerkosaan paling tinggi di dunia? Timur Tengah. Kebukaan cuma segini. Tetap aja pemerkosaan tinggi. Karena pemerkosaan bukan karena pakaian terbuka atau enggak, cuman masalah ya dia terbiasa atau enggak aja gitu. Kayak misalnya gue nih, kalau di panggung tiba-tiba ada orang cuma pakai bikini, nggak akan gue perkosa tiba-tiba karena pakai bikini. Santai aja, ini terdidik nih udah. Buat dia nih biasa, nggak usah kagok gitu. Ini biasa aja, dia nengok biasa aja sob. Kalau ada perempuan telanjang pun di atas panggung, nggak akan gue perkosa. Karena gila pasti, ngapain ada perempuan telanjang di panggung. Dosen gue pernah bilang, lebih baik dilihat tapi nggak dipikirin daripada nggak dilihat tapi dipikirin mulu. Itu tuh konteksnya aurat. Udah santai aja. Iya bener loh. Ini dikasih wawasan, dididik, jadi nggak kagok. Santai aja. Kalau kita hitung baik-baik secara statistik itu kan tadi kan 49,66%. Itu 11 dari untuk 11 laki-laki ada 10 perempuan. Kalau kita bikin angka perbandingan, segitu tipisnya tuh. Untuk 11 laki-laki ada 10 perempuan. Berarti hampir dipastikan semuanya akan dapat pasangan kecuali satu laki-laki sial nih yang tadi ini. Nah, menurut gue jomblo itu juga kaum minoritas paling mesake nih di Indonesia nih. Mana yang jomblo coba? Tersebar, riak-riak tak jelas. Saya bertekad untuk menghilangkan kejombloan dari Indonesia. Dan saya punya caranya. Dengerin baik-baik. Teori gue ini 100% mutlak selalu berhasil dimanapun.
Dengan teori ini, lu bisa dapetin siapapun yang lu mau, termasuk kalau dia pun sudah punya pasangan. Gue bisa dapetin perempuan manapun yang gue mau di ruangan ini. Bukan karena gue ganteng, karena gue tahu caranya. Kalau lu udah punya pasangan pun, gue bisa rebut lu dari pasangan lu. Bukan karena gue ganteng, karena gue artis, ya gitu. Artis. Malu-maluin lu, Ji. Iya, maaf. Jangan gitu lagi, ya sorry. Kumat. Dengerin baik-baik. Ini teorinya ya. Sekali lagi, praktekin teori ini, mutlak dapat pasangan, nggak mungkin nggak. Ini teorinya. Perempuan butuh perhatian, laki-laki butuh pengakuan. Kasih dia lebih dari yang biasanya dia dapatin dari pasangan, dia jadi milik lu. Oh, ini serius gila nih mukanya. Santai aja. Kalau jomblo nggak sangat-sangat amat. Mukanya gini. Santai aja, tenang. Gak usah terlalu gimana gitu. Lagi ya, dengerin baik-baik, dengerin nih. Perempuan itu butuhnya perhatian. Laki-laki butuhnya pengakuan. Kasih dia lebih dari yang biasanya dia dapetin dari pasangan, dia jadi milik lu. Nah, ini ada lagi nih. Kayak yang, oh gitu. Gue pikir sebaliknya. Mukanya serius banget nih. 400.000 nih gak percuma nih. 400.000 dapat jodoh. Perempuan itu butuhnya perhatian, bukan pengakuan gitu. Laki-laki suka salah. Laki-laki suka datang ke perempuan, dikasih pengakuan, dipuji-puji. Perempuan kan gak nyari itu. Perempuan kan gak suka digituin. Bener gak? Perempuan kalau tiba-tiba ada laki, hey kamu seksi deh, alah basi. Ya gak? Iya, karena perempuan gak butuh pengakuan. Perempuan tuh butuh perhatian. Kita tuh datang dan ngomong sama dia, kalau kita ternyata memperhatikan hal-hal kecil dari dia. Nih, laki-laki nih, kalau mau dapetin perempuan, samperin perempuannya, sebut namanya, diem lama, kemudian tunjukin bahwa kita merhatiin. Dia misalkan namanya Claudia. 90s banget namanya ya. Nama perempuan zaman sekarang siapa sih? Di kepala gue cuma Claudia Schiffer, kenapa ya? Tua gila. Nama perempuan zaman sekarang siapa? Bella, nah gitu kan. Bela negara kali, ganti. Apa nama perempuan zaman sekarang? Kakak, slang kali. Farah, itu dia. Oke, kita sampai situ. Farah, nama kekinian banget kan. Anak-anak SD sekarang perempuan Farah semua namanya. Misalnya nih ya, kita pengen dapetin hati si Farah. Datengin si Farah, sebut namanya, terus diem lama gitu. Kayak, Farah kamu sampai perempuannya, apaan sih? Apa? Aduh. Sampai kayak gitu. Farah, sorry kamu terus sebutin kalau kita ternyata merhatiin hal kecil dari dia, kayak misalkan, Farah kamu potong poni ya? Perempuan digituin, hidungnya deg-degan. Tahu nggak? Dangdut gitu. Ya, soalnya dia kayak pengen teriak, yola gitu. Tapi nggak bisa keluar karena ada laki depan dia. Jadi hidungnya deg-degan gitu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Ngigo si Gamila itu. Nanti kalau